Selamat datang di channel Lentera Langit Nusantara. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh dengan sejarah, yaitu tentang Dapunta Sailendra dan berdirinya Wangsa Sailendra. Dalam video ini kita akan menyelami kisah epik dari seorang tokoh besar yang mendirikan salah satu dinasti yang paling berpengaruh di Nusantara. Jadi siapkan kopinya dan pastikan panjenengan untuk menonton sampai habis. Yeneng tawang ono lintang. Sejarah Dapunta Sailendra dan Wangsa Sailendra merupakan salah satu bab penting dalam sejarah Nusantara. Sebagai pendiri dari Wangsa Sailendra, Dapunta Sailendra tidak hanya dikenal sebagai seorang raja yang kuat, tetapi juga sebagai tokoh yang berperan besar dalam penyebaran agama Buddha di wilayah Nusantara. Kisahnya dimulai dari perjalanan panjang yang penuh dengan penaklukan dan diplomasi, membawa perubahan besar dalam struktur politik dan budaya di Asia Tenggara. Wangsa Sailendra adalah salah satu dinasti yang mendominasi Nusantara pada abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi. Kejayaan dinasti ini terlihat dari peninggalan-peninggalan arkeologis yang megah seperti Candi Borobudur yang hingga kini menjadi salah satu keajaiban dunia. Borobudur tidak hanya menjadi bukti dari kecanggihan arsitektur masa itu, tetapi juga mencerminkan kedalaman spiritual dan intelektual dari Wangsa Sailendra. Pengaruh Wangsa Sailendra tidak terbatas pada bidang agama dan arsitektur saja. Mereka juga memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan internasional, menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara, bahkan hingga ke India dan Tiongkok. Dapunta Sailendra sebagai pendiri dinasti ini memulai sebuah era baru yang membawa kemakmuran dan kejayaan bagi Nusantara. Memahami sejarah Dapunta Sailendra dan Wangsa Sailendra membantu kita melihat bagaimana sebuah dinasti bisa mempengaruhi dan membentuk identitas budaya serta sejarah suatu wilayah. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan visi, strategi, dan kepemimpinan dalam membangun peradaban yang besar. Melalui video ini, kita akan mengungkap lebih dalam tentang perjalanan epik Dapunta Sailendra dari awal penaklukannya hingga kejayaan Wangsa Sailendra yang abadi. Sebelum munculnya Wangsa Sailendra, Nusantara adalah sebuah kawasan yang terdiri dari banyak kerajaan dan kesatuan politik yang terbesar di berbagai pulau. Masing-masing kerajaan ini memiliki identitas, kebudayaan, dan struktur politik yang berbeda-beda. Namun, Nusantara yang saat ini kita kenal sebagai wilayah Indonesia telah lama menjadi tempat persinggahan penting dalam jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Pada masa ini, Nusantara bukanlah suatu kesatuan politik yang utuh, melainkan terdiri dari banyak kerajaan kecil yang saling berinteraksi, baik melalui perdagangan, pernikahan, politik, maupun berperang. Beberapa kerajaan yang terkenal pada masa itu termasuk Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan, dan Kerajaan Melayu di Sumatera. Masing-masing kerajaan ini memiliki kekuatan dan pengaruh di wilayahnya masing-masing. Keberadaan jalur perdagangan maritim yang vital menjadikan Nusantara sebagai persinggahan dan pertemuan berbagai budaya dan agama.
Pengaruh budaya India, termasuk agama Hindu dan Buddha, sudah mulai masuk ke Nusantara melalui para pedagang dan pelaut yang membawa serta ajaran-ajaran baru ini. Kondisi geopolitik yang dinamis ini menciptakan lingkungan yang subur bagi munculnya kerajaan-kerajaan besar yang akan mendominasi Nusantara pada masa berikutnya. Masyarakat Nusantara pada masa sebelum munculnya Wangsa Sailendra hidup dalam komunitas-komunitas yang umumnya berorientasi pada agrikultur dan perdagangan. Kehidupan sosial mereka diatur oleh sistem adat dan tradisional lokal yang sangat kuat. Setiap kerajaan memiliki hierarki sosial yang jelas, dengan raja atau pemimpin sebagai puncak dari struktur kekuasaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara sering kali terletak di daerah-daerah yang strategis, seperti di sepanjang sungai besar atau di dekat pelabuhan alami yang memudahkan akses perdagangan. Misalnya Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum yang menjadikan pusat perdagangan dan kebudayaan di Jawa Barat. Sementara itu, Kerajaan Melayu di Sumatera mengontrol bagian selatan Selat Malaka, jalur perdagangan utama yang menghubungkan India dan Tiongkok. Agama dan kepercayaan juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara. Selain pengaruh Hindu dan Buddha yang mulai menyebar, kepercayaan animisme dan dinamisme lokal tetap kuat. Setiap komunitas memiliki dewa-dewa dan roh penjaga yang mereka hormati dan disembah. Kehadiran candi-candi di situs-situs ritual menunjukkan pentingnya agama dan struktur sosial dan politik pada masa itu. Dengan latar belakang seperti ini, Nusantara adalah sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, namun juga rentan terhadap konflik dan perubahan. Kerajaan-kerajaan saling berkompetensi untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, muncul seorang tokoh seperti Dapunta Sailendra dengan visi dan strategi yang luar biasa, mampu mengubah peta politik dan budaya Nusantara secara signifikan. Dapunta Sailendra memanfaatkan kondisi geopolitik dan sosial yang ada untuk membangun sebuah dinasti yang kuat dan berpengaruh. Dengan menggabungkan kekuatan militer, diplomasi, dan spiritualitas, dia berhasil menciptakan sebuah kerajaan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga kaya secara budaya dan intelektual. Kisah ini adalah cermin dari bagaimana kepemimpinan visioner bisa mengubah sejarah dan membentuk masa depan sebuah peradaban. Dapunta Sailendra adalah tokoh legendaris yang dikenal sebagai pendiri dinasti Sailendra, salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Nama Dapunta sendiri berasal dari istilah Sangsekerta, yang berarti penguasa atau raja, sementara Sailendra berarti raja gunung. Dinasti ini dikenal karena peran pentingnya dalam penyebaran agama Buddha dan mendirikan candi-candi megah seperti Borobudur. Asal-usul Dapunta Sailendra masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa teori menyebutkan bahwa dia berasal dari wilayah Sumatera, mungkin dari Kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu merupakan pusat kekuatan maritim dan perdagangan. Ada juga yang berpendapat bahwa dia berasal dari Jawa dan berhasil memperluas kekuasaannya ke wilayah Sumatera dan sekitarnya. Terlepas dari asal-usul yang belum pasti, yang jelas adalah bahwa Dapunta Sailendra memiliki visi dan kemampuan luar biasa dalam memimpin dan mengorganisasi kekuatan militer serta membangun hubungan diplomatik.
Dapunta Sailendra memulai perjalanannya dengan sebuah ekspedisi besar yang tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan, menyebutkan bahwa pada tahun 683 Masehi, Dapunta Sailendra melakukan perjalanan dari Minanga, Tamwan dengan membawa 20.000 tentara dan 312 orang pengikut. Ekspedisi ini disebutkan bertujuan untuk menaklukkan wilayah baru dan memperluas kekuasaannya. Dalam perjalanannya, Dapunta Sailendra berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis di Sumatera dan kemudian melanjutkan ekspansinya ke Jawa. Penaklukannya tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga strategi diplomasi yang cerdik. Dia menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lokal, memperkuat posisinya melalui pernikahan politik, dan menyebarkan pengaruh budaya serta agama Buddha. Dengan kepemimpinan yang visioner, Dapunta Sailendra tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk dinasti Sailendra. Dia mempromosikan pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan pelabuhan yang mendukung aktivitas perdagangan dan mobilitas militer. Keberhasilan awal ini menjadi dasar bagi kejayaan Wangsa Sailendra di kemudian hari. Keberadaan Dapunta Sailendra dan kisah penaklukannya didukung oleh berbagai bukti sejarah dan arkeologi yang ditemukan di berbagai lokasi di Nusantara. Prasasti Kedukan Bukit adalah salah satu bukti tertulis paling penting yang memberikan informasi langsung tentang ekspedisi yang dipimpin oleh Dapunta Sailendra. Selain itu, ada juga prasasti-prasasti lain seperti Prasasti Talang Tuo dan Prasasti Kota Kapur yang memberikan gambaran tentang kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh Dapunta Sailendra dalam memperkuat dan memperluas wilayah kekuasaannya. Prasasti-prasasti ini biasanya ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sangsekerta, menunjukkan pengaruh budaya India yang kuat pada masa itu. Bukti arkeologi lainnya termasuk candi-candi dan situs-situs peninggalan yang dibangun oleh Wangsa Sailendra. Candi Borobudur adalah contoh paling terkenal dari warisan arsitektur dinasti ini. Dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, candi ini tidak hanya menjadi pusat ziarah agama Buddha, tetapi juga simbol dari kejayaan dan kekuasaan Wangsa Sailendra. Penemuan arkeologi seperti sisa-sisa bangunan, artefak dan relief yang menggambarkan kehidupan pada masa itu juga memberikan wawasan tentang peran Dapunta Sailendra dalam menyebarkan agama Buddha dan membangun peradaban yang maju. Semua bukti ini menunjukkan bahwa Dapunta Sailendra bukan hanya tokoh legendaris, tetapi juga seorang pemimpin yang nyata dengan pengaruh yang besar dalam sejarah Nusantara. Dengan memahami asal-usul perjalanan dan bukti-bukti keberadaan Dapunta Sailendra, kita dapat lebih menghargai kontribusi besar yang telah diberikan oleh dinasti Sailendra dalam membentuk sejarah dan budaya Nusantara. Kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang kekuatan kepemimpinan dan visi, tetapi juga tentang pentingnya menghargai warisan budaya dan sejarah yang kita miliki. Dapunta Sailendra adalah seorang pemimpin visioner yang memahami pentingnya kombinasi strategi militer, diplomasi, dan pengaruh budaya untuk membangun sebuah dinasti yang kuat. Proses pendirian Wangsa Sailendra dimulai dengan langkah-langkah strategis yang terencana dan terkoordinasi. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Dapunta Sailendra adalah melakukan ekspedisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya seperti yang tercatat dalam Prasasti Kedukan Bukit. Dalam ekspedisinya,
Dapunta Sailendra tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga mengintegrasikan wilayah-wilayah yang ditaklukkan melalui aliansi politik dan pernikahan. Dia menjalin hubungan dengan penguasa lokal, menawarkan perlindungan dan keuntungan ekonomi sebagai imbalan atas loyalitas mereka. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi Sailendra secara militer, tetapi juga membangun jaringan dukungan yang luas di seluruh Nusantara. Selain itu, Dapunta Sailendra juga mengadopsi kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan wilayah kekuasaannya. Dia mempromosikan pembangunan jalan, pelabuhan, dan pusat perdagangan yang memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Ini tidak hanya meningkatkan kekayaan ekonomi wilayahnya, tetapi juga memperkuat kontrol administratif dan militernya. Salah satu kunci keberhasilan Dapunta Sailendra adalah kemampuannya dalam menaklukkan dan menguasai wilayah-wilayah strategis di Nusantara. Penaklukan awalnya di wilayah Sumatera, terutama di sekitar Palembang, memberikan basis yang kuat bagi ekspansi lebih lanjut. Dari sana, dia melanjutkan ekspansinya ke Jawa, yang pada saat itu terdiri dari berbagai kerajaan kecil yang saling bersaing. Di Jawa, Dapunta Sailendra menggunakan kombinasi kekuatan militer dan diplomasi untuk menaklukkan dan mengintegrasikan wilayah-wilayah penting. Salah satu strategi yang berhasil adalah membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lokal melalui pernikahan politik. Misalnya, pernikahan antara anggota keluarga Sailendra dengan keluarga kerajaan Mataram kuno memperkuat posisi dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Pengaruh penaklukan ini terhadap politik di Nusantara sangat signifikan. Dengan menguasai wilayah-wilayah strategis, Dapunta Sailendra berhasil menciptakan sebuah kekaisaran yang menghubungkan Sumatera dan Jawa, dua pulau yang memiliki arti penting dalam perdagangan dan politik. Ini tidak hanya memperkuat kekuasaan Sailendra, tetapi juga menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan budaya yang sangat pesat. Secara budaya, pengaruh Wangsa Sailendra terlihat dalam penyebaran agama Buddha dan pembangunan candi-candi megah. Pengaruh budaya India yang kuat, terutama dalam bentuk seni, arsitektur, dan bahasa Sanskerta, menyatu dengan tradisi lokal, menciptakan sebuah kebudayaan yang kaya dan beragam. Pembangunan Candi Borobudur misalnya adalah bukti nyata dari integrasi budaya dan agama di wilayah kekuasaan Sailendra. Salah satu warisan terbesar Dapunta Sailendra adalah perannya dalam menyebarkan agama Buddha di Nusantara. Sebagai seorang penguasa yang bijaksana, dia menyadari bahwa agama bisa menjadi alat yang kuat untuk menyatukan masyarakat dan memperkuat legitimasi kekuasaannya. Oleh karena itu, Dapunta Sailendra mendukung penyebaran agama Buddha dan membangun situs-situs keagamaan yang menjadi pusat ziarah dan pendidikan. Pembangunan Candi Borobudur adalah salah satu contoh paling menonjol dari dukungan Dapunta Sailendra terhadap agama Buddha. Candi ini dibangun sebagai pusat ziarah dan meditasi bagi umat Buddha dan sekaligus sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran Wangsa Sailendra. Arsitektur dan relief Borobudur mencerminkan ajaran-ajaran Buddha dengan tingkat-tingkatan yang menggambarkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Selain Borobudur, Dapunta Sailendra juga mendirikan atau merenovasi banyak candi dan vihara di wilayah Nusantara. Ia tidak hanya memperkuat posisi agama Buddha, tetapi juga meningkatkan prestise dinasti Sailendra di mata kerajaan-kerajaan tetangga.
Hubungan dengan pusat-pusat agama Buddha di India dan Asia Tenggara juga diperkuat melalui pertukaran misi diplomatik dan keagamaan. Penyebaran agama Buddha juga memiliki dampak sosial yang besar. Pendidikan dan literasi meningkat karena banyak biara yang juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Pengaruh agama Buddha menciptakan masyarakat yang lebih terorganisir dan harmonis, dengan nilai-nilai seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan kedamaian menjadi lebih terinternalisasikan. Dengan demikian, Dapunta Sailendra tidak hanya membangun sebuah dinasti yang kuat secara politik dan militer, tetapi juga membentuk sebuah peradaban yang maju dalam bidang agama dan budaya. Pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga hari ini, baik melalui peninggalan arkeologis yang megah maupun melalui nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wangsa Sailendra mencapai puncak kejayaan antara abad ke-8 dan ke-9 Masehi, memberikan kontribusi besar terhadap kebudayaan, agama, dan arsitektur di Nusantara. Di bawah kepemimpinan para raja Sailendra, kawasan ini mengalami periode perkembangan yang pesat, baik dalam hal kebudayaan maupun kemajuan teknologi dan seni. Salah satu pencapaian besar Wangsa Sailendra adalah integrasi yang harmonis antara pengaruh budaya India dengan tradisi lokal Nusantara. Wangsa ini mendukung penyebaran agama Buddha yang menciptakan dasar bagi banyak kegiatan kebudayaan dan pendidikan. Mereka mendirikan biara-biara dan pusat-pusat belajar yang tidak hanya menjadi tempat penyebaran ajaran Buddha, tetapi juga pusat kegiatan intelektual dan seni. Dalam bidang arsitektur, Wangsa Sailendra terkenal dengan pembangunan candi-candi yang megah dan berornamen indah. Mereka menggabungkan teknik bangunan yang canggih dengan estetika artistik yang mendalam, menciptakan monumen yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran mereka. Selain itu, Wangsa Sailendra juga aktif dalam perdagangan internasional. Mereka menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok, memperkuat posisi ekonomi mereka melalui perdagangan maritim. Barang-barang seperti rempah-rempah, emas, dan tekstil diperdagangkan secara luas, yang membawa kemakmuran besar bagi kerajaan. Pembangunan Candi Borobudur adalah salah satu pencapaian arsitektur terbesar yang dilakukan oleh Wangsa Sailendra. Candi ini dibangun sekitar abad ke-8 Masehi dan menjadi salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Borobudur terdiri dari 9 platform bertingkat, 6 berbentuk bujur sangkar dan 3 melingkar, serta dihiasi dengan lebih dari 2.600 panel relief dan 504 arca Buddha. Struktur Borobudur mencerminkan filosofi Buddha Mahayana dan menggambarkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Relief di candi ini menceritakan berbagai kisah dari kehidupan Buddha serta ajaran-ajarannya, menjadikannya bukan hanya tempat ibadah tetapi juga sarana pendidikan bagi umat Buddha. Selain Borobudur, Wangsa Sailendra juga mendirikan candi-candi lain seperti Candi Mendut dan Candi Pawon. Ketiga candi ini dianggap memiliki hubungan ritual yang erat, di mana upacara keagamaan yang dilakukan di Borobudur seringkali melibatkan Candi Mendut dan Candi Pawon. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran candi-candi ini dalam kehidupan spiritual dan budaya pada masa itu.